Demikian Imam B mengatakan demikian. Dalam hal ini kami mengajak kepada jamaah agar bisa menghargai, menghormati mana yang cocok, yang pas menurut panjenengan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini bahasan adalah waktu wajibnya zakat. Perihal waktu wajibnya zakat, mayoritas ulama ahli fikih menyaratkan haul. Haul itu genap 1 tahun. 1 tahun ada istilah haul, kan? Haul itu 1 tahun atau ulang tahun. Nah, dalam hal ini pada apa saja yang diterapkan dalam haul? Pada emas, perak, dan binatang ternak. Hal itu diriwayatkan dari keempat khalifah. Di samping sudah tersiar dan diamalkan secara merata di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, juga karena hal itu sudah tersiar sedemikian rupa tanpa ada yang menentangnya, yang diyakini oleh mereka sebagai sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa ada penetapan dari syariat. Diriwayatkan secara marfu sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, tidak ada zakat sama sekali pada suatu harta sehingga berlalu waktu 1 tahun padanya. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis tidak ada kewajiban zakat sama sekali terhadap harta yang belum jatuh tempo waktu 1 tahun. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Baihaqi dari riwayat Al-Haris, oleh Al-Hasim dan Zamrah dari Ali, dan oleh Ad-Darqutni dari Anas. Di dalam isnadnya terhadap nama Hasan bin Sobbah, seorang perawi yang dhaif karena ia meriwayatkannya secara tunggal dari Sabit. Persyaratan ini telah disepakati oleh para ulama ahli fikih Ansor, dan pada zaman permulaan Islam tidak ada yang menentangnya kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Muawiyah. Silang pendapat mereka tersebut karena memang tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Dari sini para ulama berbeda pendapat tentang 8 masalah yang cukup signifikan. Yang pertama, apakah pada barang-barang tambang disyaratkan haul? Jika kita setuju bahwa nilai zakat 2,5%. Kedua, tentang perihal haul pada laba suatu harta, ya, satu hasil perdagangan. Yang ketiga, haul atau keuntungan yang diperoleh dari harta yang terkena zakat. Keempat, tentang perhitungan haul harta piutang. Jika kita setuju bahwa pada harta piutang itu dikenai zakat. Kelima, tentang perhitungan haul barang harta dagangan. Jika kita setuju barang dagangan itu dizakati. Keenam, tentang haul keuntungan binatang ternak. 7, tentang haul anak-anak kambing. Jika kita setuju bahwa anak-anak kambing itu digabungkan pada induknya, baik berdasarkan pendapat yang mensyaratkan nisab pada induk-induknya, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, maupun berdasarkan pendapat para ulama yang tidak mensyaratkannya, yakni pendapat Imam Malik. Yang terakhir, pendapat tentang kebolehan mengeluarkan zakat sebelum haul. Nah, ini nanti ada banyak bahasan. Yang pertama, apakah pada barang-barang tambang disyaratkan haul? Jika itu berapa nilai zakatnya? Barang-barang tambang menurut Imam Syafi'i menetapkan haul dan nisab pada barang-barang tersebut. Sementara Imam Malik hanya menetapkan nisab tanpa haul. Ya, nisab itu mencapai hitungan tertentu.
ya, hitungan tertentu. Kalau kemarin kira-kira setara dengan 85 gram emas, ya, tapi haul itu sudah mencapai 1 tahun. Ya. Silang pendapat ini karena ketidakjelasan soal status barang-barang tambang, apakah ia sama dengan hasil bumi yang terkena zakat atau sama dengan emas dan perak yang merupakan benda-benda yang dapat disimpan. Ya. Ulama-ulama yang menyamakan barang-barang tambang dengan hasil bumi, maka mereka tidak menetapkan haul. Sebaliknya, ulama-ulama yang menyamakan barang-barang tambang dengan emas dan perak yang dapat disimpan, maka mereka mewajibkan haul. Tetapi sepertinya kemiripan barang-barang tambang dengan emas dan perak itu lebih jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barang tambang itu mungkin ya hasil dari kita menggali dari dalam tanah. Apakah itu masuk begitu diambil langsung dikeluarkan zakatnya, ya, karena sudah mencapai nisab, atau menunggu 1 tahun dari pengambilan tersebut, dari penemuan tersebut. Tadi ada yang menisabkan bahwa, ya, menasbatkan bahwa itu barang bisa disimpan. Kalau barang itu bisa disimpan seperti emas dan perak, maka ini harus ditunggu. Begitu hari ini panen, maksudnya mendapatkan hasil tambang itu, nunggu setahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Tapi itu kalau dinisbatkan dengan emas dan perak. Tapi kalau hasil tambang ini dinisabkan, dinisbatkan, diibaratkan seperti hasil panen seseorang, maka begitu mendapat hasil tambang itu maka langsung dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, wah, Pak, daripada ini terkena beban, aja, begitu saya dapat langsung saya keluarkan zakatnya. Beda lagi dengan harta temuan. Harta temuan itu kan menemukan sebuah kayak harta karun atau apa, itu nilainya zakatnya besar, hampir berapa, 20% itu kalau dalam pemerintahan pajaknya. Tapi kalau ini berupa emas, perak, nah itu zakatnya sudah 0,5%. Tentang perhitungan haul pada laba suatu harta, ya. Tentang perhitungan haul pada laba suatu harta, para ulama terlibat dalam 3 silang pendapat. Menurut Imam Syafi'i, haulnya diperhitungkan mulai dari hari penerimaan keuntungan, baik harta pokoknya mencapai nisab atau tidak. Inilah pendapat yang dikutip dari Umar bin Abdul Aziz yang menetapkan untuk tidak mengenakan zakat pada laba perdagangan sebelum mencapai haul. Menurut Imam Malik, haul laba itu diikutkan pada haul harta pokok. Artinya, kalau harta pokok telah mencapai haul, maka laba tersebut harus dizakati bersama harta pokoknya. Baik harta pokok mencapai nisab atau kurang, asalkan penggabungan harta pokok dengan laba sudah mencapai nisab. Kata Abu Ubaid, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama-ulama ahli fikih yang mungkin pendapatnya tersebut kecuali murid-muridnya. Nah, ini ada yang mengatakan kalau harta pokoknya sudah 1 nisab, kemudian 1 tahun, ya hasilnya, labanya ya tetap dikeluarkan bersama dengan pokoknya. Ya, kemarin dikurskan dengan 2,5%, dikalikan 2,5%. Tapi ada yang mengatakan kalau pokoknya belum mencapai nisab, belum mencapai ukuran,
setara dengan 85 gram, maka di situ hasil daripada laba digabung dengan pokok, kok kemudian sudah mencapai hitungan tertentu atau nisab, maka di situ harus dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan kalau pokoknya belum mencapai nisab, ya tidak ada penggabungan. Yang dibayarkan ya hanya hasil labanya saja. Dan hasil labanya pun itu dihitung sejak keuntungan hari pertama. Kemudian setahun kemudian kok sudah mencapai nisab, maka di situ harus dikeluarkan. Tapi kalau belum mencapai, ya belum dikeluarkan. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Jadi jangan, wah aku ikut yang ini aja, nah, ikut yang ini aja, monggo dipersilakan. Oh, nyatanya kita punya duit, ya punya duit umpama sekarang emas 1 gram, 1 gramnya 1 juta. Kita punya modal 50 gram atau 50 juta. Kemudian berjalannya waktu, ya itu karena dibuat perdagangan, ya keuntungan menjadi 100 juta. Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan itu digabungkan antara modal atau pokok dengan hasil. Kalau sudah mencapai nisab, maka di situ dikeluarkan zakatnya. Tapi ada juga yang mengatakan ini pendapat yang walaupun pokoknya karena pokoknya sudah mencapai nisab, kemudian berapapun hasil perdagangannya itu hasilnya dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan pokok. Nah, ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan kalau tadi modalnya hanya sedikit, contoh 50 juta, kemudian hasilnya hanya 50, ini tidak bisa digabungkan karena yang dizakati adalah hasilnya, labanya, keuntungannya. Nah, ini kan ada beda pendapat lagi. Maka dari itu kita tidak perlu gontok-gontokan. Ya, biasanya ini adalah panggilan hati. Oh, saya punya harta segini walaupun pokoknya sekian, tapi keuntungan saya sudah sekian, maka tidak apalah saya mengeluarkan zakat, cuma hanya 2,5%. Katakanlah harta kita menjadi 100 juta, untuk mengeluarkan zakat 2,5 juta kan tidak berat. Tapi memang kecil, tidak berat. Tapi begitu besar, berapa 10 miliar untuk mengeluarkan zakatnya berapa 250 juta, itu juga besar. Nah, biasanya seperti itu. Nah, masih dihitung-hitung. Nah, silang pendapat tersebut karena ketidakjelasan status laba, apakah sama dengan harta yang diperoleh dengan usaha atau sama dengan harta pokok. Jadi memang ada perselisihan pendapat masalah keuntungan tadi. Apakah sudah mencapai nisab, harus mencapai nisab keuntungannya itu, atau memang digabungkan dengan pokok. Ini ada berbeda pendapat. Ulama-ulama yang menyamakan laba dengan harta keuntungan sejak pertama, mereka mengatakan bahwa terhadap laba dikenakan ketentuan haul. Sebaliknya, ulama-ulama yang menyamakan laba dengan harta pokok, mereka mengatakan bahwa status laba sama dengan status harta pokok. Tetapi untuk menyamakan hal ini disyaratkan harta pokok sudah terkena kewajiban zakat, yaitu sudah mencapai nisab. Itulah sebabnya menurut pendapat Imam Malik, menyamakan laba dengan harta pokok
dianggap lemah, ya masa itu. Sepertinya dalam masalah ini Imam Malik menyamakan harta laba dengan anak-anak kambing, tetapi tentang anak-anak kambing ini pun masih diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang dikutip dari Imam Malik sama seperti pendapat mayoritas ulama. Jadi Imam Malik agak ini kok menyamakan dengan kambing, karena memang ya bisnis itu kan macam-macam, mau diputer apa bisa ya. Tapi memang kalau memang ya itu tadi saya sampaikan panggilan hati, kalau memang sudah mencapai nisab, entah itu modal pokoknya atau penggabungan antara modal pokok dan laba, ya untuk mengeluarkan 2,5% itu rasanya tidak berat. Yang ketiga, haul itu ketentuan 1 tahun. Keuntungan yang diperoleh dari harta yang terkena zakat, yaitu haul keuntungan, sesungguhnya para ulama sepakat, jika ada harta yang kurang dari nisab, kemudian diperoleh keuntungan dari selain labanya sehingga jumlahnya mencapai nisab, maka perhitungan haul dimulai sejak hari sempurnanya nisab. Ya, maksudnya saya mulai bisnis mulai Ramadan, 1 Ramadan dengan modal 50 juta, belum sampai nisab. Kemudian saya puter di akhir Ramadan, saya mendapatkan keuntungan yang mencapai nisab, katakanlah untung saya 85 juta. Nah, diputer lagi ya 1 tahun berikutnya itu baru mengeluarkan zakat, karena menurut hitungan ini adalah setelah sempurna 1 nisab, ya setelah 85 juta tanggal berapa itu. Nah, ketentuannya besok setahun setelah sempurna 1 nisab ini baru ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Ini ada pendapat yang mengatakan demikian, ya. Mereka berselisih pendapat tentang seseorang yang memperoleh keuntungan sementara ia mempunyai harta lain yang telah mencapai nisab dan juga telah berlalu haul atau waktu 1 tahun. Nah, di satu sisi ada yang mengatakan, ya harta yang diputer 50 juta itu belum capai nisab, kemudian di atas berjalannya waktu harta perdagangan ini mencapai nisab. Nah, tapi orang ini masih punya harta cadangan yang memang tidak diputar, hanya disimpan. Nah, berarti di sini ya entah itu diputar atau tidak, kalau harta modal dan harta yang disimpan tadi ya cash flow-nya sudah mencapai nisab dan haul kepemilikannya sudah 1 tahun, maka di situ ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kata Imam Malik, harta keuntungan itu harus dizakati jika memang telah mencapai nisab dan sudah berlalu waktu 1 tahun. Harta tersebut tidak boleh digabungkan kepada harta yang telah terkena kewajiban zakat. Pendapat ini digunakan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya. Dan As-Sauri, semua harta keuntungan dizakati berdasarkan haul harta pokoknya yang sudah mencapai nisab. Begitu pula dengan laba. Silang pendapat ini disebabkan persoalan apakah harta keuntungan dianggap sebagai harta tambahan harta pokok atau dianggap sebagai harta tersendiri. Nah, ini. Jadi harta keuntungan ini apakah dipisah atau sudah digabung, itu ya miliknya. Nah, maka ini kita lulus saja ya, kita sebagai seorang yang pemilik harta yang memang sudah mencapai nisab, ya sudah mencapai ukuran harus mengeluarkan zakat haul dan kepemilikan itu sudah 1 tahun, ya
Hati nurani kita kalau nggak mengeluarkan zakat, ya kebangetan lah. Ya, hati nurani itu biasanya paling jujur. Ya. Tapi mungkin karena ketidaktahuan, apakah saya harus mengeluarkan zakat atau tidak? Nah, ada juga karena tidak. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki ya harta yang maksudnya di sini bukan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apakah mobil saya kemudian ditambah rumah saya, bukan itu. Kalau itu mobil, rumah yang dipakai sehari-hari itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, ya. Tetapi monggo kalau ini aneh sedekah, yang dimaksud kita mengeluarkan zakat oleh para ulama adalah harta yang kita simpan, ya kita simpan, yang kita deposito, yang kita untuk ya berdagang, ya. Begitu juga dengan emas-emasan atau emas batangan, emas koin, emas-emasan. Kalau itu dipakai untuk harian, oh Pak saya tidak pakai harian kalau emas-emasan, saya pakainya hanya kalau kondangan. Itu tujuannya apa? Kalau tujuannya sebagai investasi, simpanan, karena di situ ada nilai tambah sesuai dengan berjalannya waktu, maka di situ harus dizakati. Tapi kalau itu emas-emasan memang dipakai setiap hari, gelang kalung dan lain sebagainya, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Tapi kalau seperti emas berjalan itu kan, ya sebenarnya 100 gram atau 85 gram itu kalau dipakai tidak banyak. Untuk kalungnya 20 gram, gelangnya 30 gram, cincinnya ini tidak banyak, bisa gitu loh. Tapi ya kayak toko emas berjalan. Nih Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil umum berupa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada zakat sama sekali terhadap suatu harta sebelum berlalu waktu 1 tahun padanya. Ini umum, ya. Jadi kalau punya harta kok belum 1 tahun, walaupun sudah mencapai nisab, ya, belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Menuntut tidak adanya penggabungan suatu harta pada harta yang lain, kecuali ada harta yang lain yang di situ yang tidak kita gunakan sehari-hari. Umpama kita punya tabungan sekian, ini ternyata punya investasi tanah di sana, kalau di nominal, di total, oh ini sudah mencapai nisab, ya di situ harus dikeluarkan zakatnya. Kapan? Ya kalau memang sudah 1 tahunnya. Biasanya orang-orang mengambil timing, mengambil waktu untuk mengeluarkan zakat ya seperti hari-hari seperti ini, ya. Walaupun 1 tahunnya nanti bulan Syawal atau kemarin bulan Rajab mengeluarkan zakatnya, ben enak diingat-ingat di bulan Ramadan. Wah, biar mendapat pahala berlimpah juga, dimana ada yang mengatakan zakat itu kan sebagai suatu ibadah. Ada yang mengatakan demikian. Kalau zakat itu dikatakan sebagai suatu ibadah, maka ketika belum 1 haul, belum 1 tahun, belum masanya, maka di sana tidak boleh mengeluarkan zakatnya. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi kalau zakat itu sebagai bentuk kita harus mengeluarkan untuk membantu
fakir miskin yang memang membutuhkan, itu tidak harus menunggu haulnya, tidak harus menunggu nanti aja, saya kan mengeluarkan zakatnya kemarin bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah, ini kan masih puasa, saya belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah, ada yang berkelit seperti itu. Tapi kalau kita mumpung ini momen Ramadan, di mana saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya kita bisa membantu mereka, itu lebih baik, ya lebih baik, ya. Nah, tapi ada yang mengatakan ya belum berkewajiban, itu sebagai bentuk ibadah, belum waktunya. Kayak sholat, belum waktu azan kok kita sudah melakukan sholat. Nah kayak gitu. Tapi kalau ya besok ya saya keluarkan, sekarang saya keluarkan, ini mumpung momen bulan Ramadan menjelang Lebaran, di mana orang-orang yang belum beruntung, kurang beruntung, ya orang miskin lah, memang membutuhkan untuk biaya, maka sebaiknya segera dikeluarkan untuk membantu saudara-saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah tadi tidak ada zakat sama sekali terhadap suatu harta sebelum berlalu waktu 1 tahun padanya. Imam Abu Hanifah berpegang pada pengkiasan uang tunai dengan binatang ternak. Di antara ketentuan dasar yang dibuat pegangan oleh Imam Abu Hanifah dalam masalah ini ialah bahwa haul itu tidak disyaratkan harus terdapat pada semua bagian harta yang telah mencapai nisab, melainkan cukup terdapat pada kedua ujungnya saja. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jika suatu harta telah mencapai nisab pada awal tahun, kemudian sebagiannya hilang sehingga kurang dari nisab, ya awalnya sudah setara 85 juta, kok 3 bulan kemudian berkurang, lalu pada akhir tahun diperoleh harta lain sehingga mencapai lagi nisabnya, maka harta tersebut terkena kewajiban zakat, meskipun ya harta ini tidak mencapai haul dengan sempurna, tetapi pada semua bagiannya merupakan satu harta dengan haul itu sendiri, sedang pada kedua ujungnya telah mencapai nisab. Ya, tadi saya contohkan di Ramadan ini atau ya di Syawal lah, Syawal. Nah, berbodoh kita punya duit 100 juta. Adalah di bulan Dzulhijjah kita gunakan untuk beli sapi, berkurang kan? Nah, baru kemudian 3 bulan kemudian kita bisa dapat harta lagi, mencapai 100 juta lagi umpamanya. Ya, nanti di bulan Syawal, walaupun tadi sempat berkurang, tetapi di awal sudah mencapai haul, sampai nisab, kemudian 1 tahun sempurna juga mencapai nisab lagi, maka di situ ada kewajiban untuk membayar zakat, walaupun nisabnya, ya perhitungannya ya tidak sempurna, karena tadi di tengah-tengah tahun ada yang berkurang ya, untuk dibelanjakan untuk keperluan. Nah seperti itu. Jadi kan Pak, ini tak nggo toko sapi, iki jitku sih kurang, berarti aku ngitung berkurang meneh, walaupun nanti di Syawal atau berbodo duitku ya sama seperti berbodo tahun lalu. Nah itu
saya nggak mengeluarkan zakat, ya ini orang yang picik lah, ya. Alasan baik, ya, eman-eman atau medit, ya, tidak usah seperti itu, ya, karena mengeluarkan zakat tadi saya sampaikan, di samping itu sebagai perintah Allah, perlu diketahui Bapak Ibu, zakat adalah termasuk salah satu rukun Islam, ya, rukun Islam. Maka ketika kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haul, maka keluarkan sebagai bentuk kita tunduk, ya, karena kita sering kan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi ya wa rasulah. Nah, ketika sudah ridho Allah itu sebagai Tuhanku dan Muhammad sebagai nabiku, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita harus tunduk patuh untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kalau kita sudah ridho, sudah rela, sudah ikhlas. Dan membayar zakat termasuk perintah dalam Islam, ya. Satu syahadat, rukun Islam, syahadat, sholat, ketiga zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, ini biasanya orang apa ya? Ya, dia sudah zakat, sudah syahadat betul, sholat betul, zakat kadang lupa atau kadang eman-eman. Wong ini harta, wong aku kerja-kerjorin wengi untuk tabungan sekian, masuk suruh mengeluarkan. Nah, kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah mengaku seorang Muslim Islam, maka di situ ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Ada juga, aku kan yang penting wis sholat, wis zakat, wis poso. Nah, untuk haji ini eman-eman. Alasannya aku orang kepingin pangkat haji, ada yang begitu. Nah, ini juga dia tidak menentukan, padahal secara materi dia sudah sebagai orang yang mampu, istatoa, ya, mampu dalam hal melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kok ndowo-ndowo sampai sana. Tadi yang jelas itu tadi zakat termasuk rukun Islam. Ini perlu dipegang erat-erat. Jangan sampai kemudian kita memiliki harta yang cukup, sudah mencapai nisab, ya, dan haul, kalau kita eman-eman untuk mengeluarkan zakatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, menurut Imam Malik, seseorang yang pada awal haul mempunyai binatang ternak yang wajib dizakati, kemudian di akhir tahun ia menjualnya dan membeli lagi binatang ternak yang sejenis, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tampaknya Imam Malik dalam masalah ini setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Dan seperti telah disampaikan oleh musannif atau penyusun kitab ini, Imam Malik juga setuju pada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengkiaskan keuntungan uang tunai dengan keuntungan binatang ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang perhitungan haul harta piutang. Piutang. Nah, ini orang karena ya dermawan juga, punya duit, ada tetangga yang butuh, diutangi. Nah, ini diutangi, piutang. Jadi dia memiliki piutang. Perihal perhitungan haul piutang, kalau kita setuju, hal itu terkena zakat. Menurut sebagian ulama, haulnya dihitung sejak hari pertama menjadi piutang. Kemudian dizakati berdasarkan bilangan haul. Jika telah mencapai 1 tahun, zakatnya juga berlaku untuk 1 tahun. Begitu seterusnya. Namun,
Menurut sebagian ulama yang lain, piutang tersebut hanya dizakati untuk 1 tahun meski telah berada di tangan orang yang bersangkutan selama beberapa tahun. Nah, ini ada ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, ya walaupun itu di tangan orang, tapi kalau jenengan meminjami berarti itu harta jenengan, dan jenengan tiap tahun ya harus mengeluarkan zakatnya. Tapi ada yang mengatakan ya cukup membayar zakat itu 1 kali saja walaupun dipinjam bertahun-tahun. Nah, karena memang pengalaman ya orang yang hutang duit kalau sudah di tangan orang itu untuk menagihnya agak alot, agak susah. Maka dari itu ya mau mengambil pendapat yang tiap tahun harus bayar zakatnya, padahal uang itu di tangan orang, atau ya kita cukup bayar sekali lah kalau iya nek dibalikin ora gitu. Lah jadi lan gelone. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut sebagian ulama yang lain lagi harus ditunggu sampai 1 tahun berikutnya. Dengan kata lain, mereka tidak mewajibkan zakat pada piutang. Ulama-ulama yang menganggap piutang dikenai zakat berdasarkan jumlah haul, karena mereka menyamakan piutang dengan uang yang ada di tangan. Sementara ulama-ulama yang menganggap zakat hanya dikenakan untuk 1 tahun atau 1 tahun saja. Meski telah berlalu beberapa tahun di tangan orang yang bersangkutan, sampai sekarang seorang ini Imam Musonif atau menyusun tidak tahu apakah argumen atau hujah yang mereka jadikan sebagai dasar. Sebab selama masih dalam status piutang, hal itu bisa dikenakan zakat dan bisa tidak. Ini tadi saya contohkan, kalau itu orang yang berhutang tadi amanah, ya akan dikembalikan. Tapi kadang kita memberi hutang tapi tidak dikembalikan, orangnya tidak amanah, tidak mau membayar, selalu berkelit dan lain sebagainya. Apakah si piutang ini harus membayar zakatnya tiap tahun atau cukup sekali saja? Kayak gitu. Atau mengambil tindakan, wah saya tidak mengeluarkan zakat, wong harta saya tidak di tangan saya. Nah ini monggo mantep yang mana, saya mengeluarkan atau tidak mengeluarkan zakat, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasanya yang tadi, bolehkah mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya? Ya, tadi Imam Malik tidak memperbolehkannya, tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memperbolehkannya. Ya. Imam Malik tidak, karena dianggap bahwa zakat adalah merupakan ibadah. Kalau ibadah belum pada waktunya, ya, itu belum ada kewajiban. Tapi kalau menganggap itu sebagai bentuk membantu si fakir, si miskin, maka ya diperbolehkan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin bahasan yang perlu dicermati, perlu didiskusikan ya. Karena ini berkaitan dengan harta. Harta itu sesuatu yang ya bisa membawa seseorang menuju surganya atau menuju neraka. Dan harta itu Bapak Ibu perlu diketahui, halalnya dihisab, haramnya diadab. Ya, cara mendapatkannya itu ditanya, cara mengeluarkannya, pembelanjaannya juga ditanya, dari mana dan kemana itu ditanya. Ya, kalau jalannya benar ditanya hisab, tapi caranya mencari benar tapi pembelanjaannya tidak benar, maka di situ akan diadab. Ya.
Iya sebetulnya banyak, tapi saya belanjakan untuk beli kawa-kawa untuk minumi remaja sak kampung. Nah itu kan berarti salah dalam membelanjakan harta. Ini maka dari itu dalam ini monggo nanti kita diskusikan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Karena bahasan berikutnya yang kedua, jadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Demikian pembahasan pada pagi hari ini. Jika ada salah semata dari saya ya, karena kurang baca, apabila benar semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa asli dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.